Halo semuanya, masih kembali bersama kami di podcast Suara Publik. Podcast yang membahas isu sosial dan kemanusiaan dari suara publik. Masih bersama saya Naya. Dan saya Feli. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sedang ramai di pembicaraan, yaitu hak hidup serta tugas negara belajar dari kasus ojol dan juga brimob. Sebagai latar belakang, beberapa waktu lalu terjadi peristiwa di mana seorang pengemudi ojek online meninggal dunia akibat tertabrak dan terlindas mobil brimob saat aksi demonstrasi di Jakarta pada Rabu 28 Agustus 2025. Kejadian ini menimbulkan banyak perhatian dan reaksi dari masyarakat karena menyangkut hak paling dasar yang dimiliki setiap manusia, yaitu hak hidup. Nah betul, jadi insiden ini memunculkan banyak sekali pertanyaan seperti bagaimana tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan warganya dan juga sejauh mana aparat itu harus berhati-hati dalam menjalankan tugas agar tidak menimbulkan korban yang tidak bersalah. Kasus seperti ini menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap warga negara adalah hal yang penting, terutama situasi penegakan hukum yang melibatkan aparat bersenjata. Nah, untuk membahas hal ini lebih dalam, kita bersama 7 narasumber. Nah, baik, untuk memulai, kami ingin mendengar pandangan dari narasumber terlebih dahulu dan bagaimana sebenarnya pendapat teman-teman mengenai kasus ini, dan menurut teman-teman, apa sih sebenarnya akibat dari kejadian ini? Sebagai seseorang yang sebenarnya hadir dalam seluruh peristiwa tersebut, menurut saya, penanganan demonstrasi tersebut tidak dilakukan dengan benar, sehingga mengakibatkan seseorang yang tidak bersalah masuk dalam kekacauan tersebut. Menurut saya, kejadian tersebut tentunya hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak untuk terjadi. Saya sebagai warga sebenarnya cukup kesal. Namun saya yakin aparat tentunya sama sekali tidak ada intensi untuk melukai warga. Saya yakin ada alasan yang valid dan kuat yang menyebabkan hal seperti ini terjadi dan keputusan berat tersebut diambil. Kasus kemarin sih menurut saya sudah kelewatan ya untuk keputusan aparat dan brimob. Dimana hal ini membuktikan kalau masyarakat udah tidak aman lagi di bawah negara kita. Nah, dari peristiwa ini sih negara udah mengecewakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melindungi kita masyarakatnya. Kalau dari saya sendiri, ini tuh merupakan tindakan yang merugikan ya, bahkan sampai memakan korban jiwa. Semua orang ini berhak untuk mendapatkan hak untuk hidup, dan hal ini sudah cukup jelas diatur dalam undang-undang, sehingga hal ini menjadi tanggung jawab negara. Kalau menurut aku, jelas banget sih ini udah melanggar HAM dan juga nilai-nilai Pancasila. Kalau misalnya kita ingat di sila kedua, itu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan artinya kita nggak boleh main kekerasan, apalagi sampai ngerugiin nyawa orang lain. Negara tuh harusnya melindungi hak hidup setiap warga, bukan malah sebaliknya. Kalau menurut saya, kasus ojol sama brimob kemarin bikin sedih sih. Soalnya yang jadi korban malah orang yang cuma lagi kerja, dia cari uang. Terus menurut saya, apapun kondisinya, harusnya tuh kita sebagai masyarakat dilindungi hak dan rasa hak untuk hidup dan rasa aman. Terus juga itu kan paling dasar. Terus kalau sampai ada warga yang nggak salah apa-apa terus jadi korban, itu parah sih. Harusnya aparat harusnya lebih hati-hati dan manusiawi terus dalam menangani situasi kayak gitu, biar nggak ada lagi orang yang jadi korban. Terima kasih ya teman-teman atas penjelasannya, dan dari yang teman-teman sampaikan tadi kita bisa melihat bahwa peristiwa ini memang melibatkan banyak sekali dimensi, bukan hanya tindakan di lapangannya, dan tapi juga tanggung jawab dari lembaga negara dalam memastikan keselamatan warganya. Betul, kalau kita bicara lebih dalam, kasus seperti ini bukan sekedar soal insiden, tapi juga menyangkut nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kemanusiaan berbangsa. Hak hidup ini kan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang semestinya dilindungi oleh negara dalam segala situasi. Nah, kalau misalnya dilihat dari sisi prinsip hukum dan nilai dasar negara, ada pertanyaan paling penting yang muncul. Jadi sebenarnya, apakah insiden ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum HAM dan nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Dan kalau iya, sejauh mana negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin hak hidup warga negaranya, terutama ketika pelanggaran justru terjadi dalam proses penegakan hukum itu sendiri.
Hal ini kalau dilihat dari sudut pandang yuridisnya, melanggar pasal 28A UUD 1945 yang mengatur hak untuk hidup. Dalam pasal ini tuh secara eksplisit diatur bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan seharusnya pemerintah itu menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Dan prosedur hukum yang dilaksanakan oleh pelaku dapat berjalan secara netral dan transparan sehingga hukum dapat melahirkan keadilan dalam hubungan masyarakat itu sendiri. Menurut aku sih iya, HAM tuh penting banget. Tapi kalau misalnya dilihat di lapangan, negara tuh nggak totally nge-ghost juga. Jadi kayak masalahnya kadang ada oknum yang bikin rame, padahal sistemnya tuh udah ada. Cuma ya kadang cara nge-apply-nya atau kerannya kurang benar aja. Terus negara tetap harus ngejelasin dan beresin kalau ada kejadian kayak gini biar nggak makin low stress. Bukan berarti negara nggak peduli, cuma ngebenerin beginian tuh emang nggak bisa instan. Menurut aku pribadi sih ya, kejadian ini bisa dianggap melanggar HAM dan nilai-nilai Pancasila. Soalnya yang paling kena dampaknya kan justru warga biasa yang nggak terlibat apa-apa. Kayak ojol itu, hak hidup dan rasa aman itu termasuk hak dasar. Dan negara wajib banget ngelindungin itu. Kalau sampai ada warga yang jadi korban karena tindak aparat yang nggak terkontrol, berarti ada nilai kemanusiaan yang nggak dijaga, terutama sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi menurut aku kejadian kayak gini harusnya jadi alarm kalau perlindungan terhadap masyarakat masih belum maksimal. Terima kasih atas penjelasannya teman-teman. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa isu ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hak, tetapi juga menunjukkan adanya tantangan dalam sistem budaya penegakan hukum di Indonesia. Iya, benar banget. Nah, jadi kadang tuh peristiwa seperti ini bisa menjadi titik refleksi bagi banyak orang, dan terutama intuisi keamanan sendiri, apakah sudah ada evaluasi atau perubahan dalam cara pandang terhadap penggunaan kekuatan di suatu lapangan. Nah, kami ingin tahu lebih jauh setelah peristiwa ini, apakah ada perubahan pandangan yang terjadi di pihak aparat atau lembaga keamanan? Apakah insiden ini mendorong adanya evaluasi dalam prosedur dan pendekatan mereka terhadap masyarakat sipil? Dan jika kita lihat lebih dalam lagi, menurut teman-teman, apakah sebenarnya akar masalah dari kejadian ini dan apakah persoalannya ada pada pelatihan aparat, sistem pengawasan, atau mungkin pola komunikasi antara masyarakat dan pihak keamanan itu sendiri? Tentu ada perubahan pandangan kepada aparat dan juga negara, di mana negara yang kita yakini akan melindungi masyarakatnya justru malah melindas salah satu dari kita. Saya sih berharap ada evaluasi menyeluruh dalam pemerintahan agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Salah satu cara yang udah kita lakukan kemarin adalah dengan desakan-desakan. Namun sepertinya juga kurang tanggapan dari negara. Akar masalahnya sendiri sepertinya adalah kurangnya pelatihan sehingga aparat melakukan keputusan-keputusan yang merugikan masyarakatnya, di mana mereka tidak dapat menerapkan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Menurut saya, akar persoalan tidak bisa disimpulkan cuma dari satu faktor saja. Bisa saja prosedur yang tidak diterapkan secara konsisten di lapangan atau pelatihan yang belum merata, sehingga tidak semua anggota memiliki standar dan tindakan yang sama. Di sisi lain, sistem pengawasan internal mungkin belum berjalan setegas atau seketat yang seharusnya. Meski begitu, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa satu insiden itu tidak otomatis menggambarkan keseluruhan karakter atau kinerja institut tersebut. Terima kasih ya teman-teman atas pandangannya tadi. Nah, jadi dari penjelasannya tadi kita jadi paham bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut sistem di lembaga keamanan, tapi juga menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan negara. Betul, karena setelah peristiwa ini terjadi, kita tuh melihat banyak reaksi dari publik, mulai dari rasa marah, kecewa, sampai dukungan terhadap keluarga korban. Di media sosial pun muncul banyak diskusi soal keadilan dan akuntabilitas aparat. Nah, jadi reaksi masyarakat yang begitu besar itu justru menunjukkan bahwa isu hak hidup dan tanggung jawab negara masih menjadi perhatian utama di tengah publik. Namun, itu 10. Ulangan, bagianku doang. Iya. Jadi reaksi masyarakat yang begitu
ulang. Reaksi masyarakat yang begitu besar itu justru menunjukkan bahwa isu hak hidup dan tanggung jawab negara itu masih menjadi perhatian utama di tengah publik ini. Namun di sisi lain kita harus lihat juga secara proporsionalitas. Karena itu, kami ingin tahu pandangan teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang reaksi masyarakat terhadap peristiwa ini? Apakah bentuk reaksi tersebut bisa dibenarkan atau dijustifikasi dari sudut pandang kemanusiaan dan hukum? Ya wajar sih kalau masyarakat marah, karena kan korbannya dari masyarakat itu sendiri, dan hal ini tuh tidak dapat dijustifikasi karena seseorang telah menghilangkan nyawa orang lain. Terkhusus dalam kasus ini tuh adalah aparat yang melindas warga sipil menggunakan mobil rantis, walau dia sedang menjalankan tugasnya sebagai brimob untuk mengamankan pendemo, tapi tindakan aparat tersebut tidak dapat dibenarkan. Sejujurnya reaksi masyarakat telah melewati batas. Terjadinya sikap anarkisme, perusakan fasilitas, dan penjarahan rumah pejabat. Meskipun ada yang mengatakan bahwa itu ulah para intel, saya yakin beberapa rakyat juga termakan emosi dan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Saya rasa reaksi rakyat kurang bijaksana. Namun, meninjau kembali, ada beberapa respon rakyat yang menurut saya sangat baik, yaitu respon dari Jerome Pauline dan teman-temannya, di mana mereka bukannya hanya hadir demo, namun mereka juga membuat proposal aspirasi rakyat dalam bentuk yang lebih jelas. Hal ini jauh lebih baik dan bijak daripada berteriak di depan gedung DPR yang kedap suara. Sebenarnya at first itu reaksi masyarakat cukup dapat dibenarkan ya, tetapi menurut saya setelah itu semakin ekstrim, terutama setelah ada berita keluar yang gedung terbakar tersebut, gedung publik dan rumah DPR yang dijarah. Reaksi masyarakat sebenarnya muncul karena mereka merasa ada ketidakadilan yang terjadi. Saat melihat seseorang diperlakukan tidak semestinya, wajar kalau muncul gelombang simpati dan dorongan untuk bersuara. Dari sisi kemanusiaan, bentuk kepedulian seperti itu memang bisa dipahami apabila masyarakat menilai ada pihak yang dirugikan. Namun dalam konteks hukum, reaksi tersebut tetap punya batasan. Masyarakat punya hak untuk menyampaikan pendapat, tapi caranya itu harus tetap tertib, tidak merusak fasilitas umum, dan tidak menimbulkan kericuan baru. Jadi, reaksi tersebut bisa dianggap wajar selama tetap dilakukan dengan cara yang tidak melanggar aturan. Oke, terima kasih atas penjelasan yang sangat menarik teman-teman. Dari pembahasan tadi, kita juga bisa melihat bahwa peristiwa ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga mencerminkan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dijalankan dalam kehidupan bernegara. Nah, benar banget tuh. Jadi banyak yang kemudian mempertanyakan, jadi apakah nilai-nilai dasar yang selama ini menjadi pedoman kita seperti keadilan, kemanusiaan, serta tanggung jawab sosial masih benar-benar diterapkan dalam praktiknya? Dan kalau kita kaitkan dengan konteks yang lebih luas, hal ini juga menyentuh pada relevansi Pancasila di masa sekarang. Apakah Pancasila masih menjadi landasan moral etika dalam menghadapi peristiwa seperti ini, atau justru mulai kehilangan maknanya di tengah kehidupan modern? Nah, karena itu kami ingin mendengar pandangan dari teman-teman sekalian, dan setelah dari kejadian ini bagaimana teman-teman melihat relevansinya Pancasila di masa kini, dan apakah peristiwa ini mulai dinormalisasikan oleh masyarakat atau dianggap hal yang wajar yang udah terjadi aja. Aku pribadi ngerasa kayak justru ini bukti kalau Pancasila tuh masih relevan banget, cuma belum dijalani dengan benar aja. Banyak orang yang anggap Pancasila itu cuma formalitas saja, kayak slogan yang dihafalin tiap upacara itu loh. Padahal maknanya kan dalam banget. Kalau kita benar-benar nerapin sila kemanusiaan dan keadilan sosial, mungkin kita nggak bakal ada kekerasan kayak gini. Dan yang paling penting, jangan sampai kejadian ini tuh dinormalisasiin. Begitu orang udah mulai nganggap kekerasan aparat tuh hal biasa, itu tandanya kita udah kehilangan empati dan nurani. Jadi justru sekarang waktunya kita balikin lagi makna Pancasila di kehidupan nyata. Jadi bisa disimpulin bahwa kami sih ngelihatnya dari semua yang udah kita bahas tadi, intinya hak hidup itu benar-benar hal yang paling dasar yang nggak boleh dilanggar. Nah, negara ini punya tanggung jawab untuk ngelindungi warganya, bukan malah bikin mereka jadi takut. Jadi kadang tuh kita suka lupa kalau misalnya Pancasila itu bukan cuman buat dihafal di sekolah, tapi adalah hal yang harus kita laksanain juga di dunia nyata. Jadi semoga dari kasus ini baik masyarakat maupun aparat bisa sama-sama belajar. Jangan anggap kekerasan tuh jadi hal yang dianggap normal, karena kalau itu udah dianggap biasa, yang rugi tuh kita.
Intinya Pancasila tuh masih relevan banget kok asal kita mau bener-bener ngejalaninnya, bukan cuman ngomongin doang. Benar-benar. Demikianlah episode podcast kita pada hari ini, dan tunggu kami di episode selanjutnya. Bersama saya Feli Dan saya Naya dari Suara Publik. Pamit undur diri.